Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah senantiasa memberi kita nikmat yang tidak pernah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kembali di mana pada hari ini, di sore hari ini, kita masih senantiasa beribadah puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ibadah yang khas, salah satu ibadah yang khusus, di mana Allah sendiri yang akan memberikan balasan kepada ibadah puasa yang kita lakukan. Oleh karenanya, tentunya salah satu ibadah puasa, salah satu unsur ibadah puasa ialah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Jadi puasa itu adalah perisai, wa hisnun wa hasinun minan nar. Puasa adalah merupakan benteng yang akan membentengi kita dari api neraka. As-siyamu junnah. Puasa itu adalah junnah, perisai. Yastajinnu bihal abd minan nar, yaitu salah satu benteng yang akan menghalangi umat manusia dari api neraka. Oleh karenanya, sungguh merugi orang-orang di bulan puasa ini, di bulan suci Ramadan ini, dia meninggalkan kewajiban-kewajiban puasa ini. Puasa bukan sekedar rutinitas yang kita lakukan setiap tahun di bulan suci Ramadan, tetapi puasa adalah merupakan hajat yang paling besar yang diinginkan oleh umat manusia, karena ini adalah merupakan benteng yang akan menyelamatkan kita dari besarnya kobaran api neraka kelak di kemudian hari. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya ma min abdi yasumu yauman fi sabilillahi ta'ala. Barang siapa seorang hamba berpuasa satu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala, berpuasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, adakah puasa yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala? Pemirsa Takalar TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya memang ada beberapa orang berpuasa bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berpuasa karena tuntutan ritual sebagai pelaris, dan ada juga yang berpuasa karena merupakan hajat-hajat lain adalah bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi puasa di bulan suci Ramadan ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ihtisaban, hanya mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya. Ketika Allah mengampuni dosa-dosa kita, maka Allah akan menjauhkan kita dari api neraka. Jadi siapa seorang hamba yang berpuasa satu hari di jalan Allah, kata Rasulullah, illa ba'adallahu, akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu wajahnya dari api neraka. Wajahahu anin nari sab'ina harifan. Bahwasanya akan dijauhkan wajahnya dari api neraka, yaitu 70 tahun perjalanan. Masya Allah, orang yang berpuasa satu hari, pada hari itu dijauhkan mukanya, tubuhnya, seluruh badannya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Oleh karenanya, marilah kita senantiasa melakukan ibadah puasa ini dengan baik, dengan ikhlas, dengan betul-betul, bukan sekedar meninggalkan makan dan minum, tapi betul-betul berpuasa ini menjaga mulut kita, menjaga kita tidak berkata-kata sia-sia, tidak berkata-kata jahil, dan meninggalkan perkara sia-sia.
Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran yang bahwasanya menyebutkan kriteria penghuni waris jannatul firdaus, yaitu alladzina hum anil lagwi mu'ridun, bahwasanya orang-orang yang meninggalkan perkara sia-sia adalah fatut akan mewarisi yaitu jannatul firdaus. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surah Al-Furqan, wa ija marru bil lagwi marru kiraman. Ya. Ketika kita melewati suatu perkara yang sia-sia, maka tinggalkanlah perkara sia-sia. Ketika kita berada pada sebuah majelis-majelis yang sia-sia, maka tinggalkanlah majelis sia-sia. Maka di bulan suci Ramadan, tentu kumpul-kumpul bermajelis di suatu tempat hanya untuk main demina dan lain sebagainya, maka tentu lebih baik kita menghabiskannya. Kita membaca Al-Quran, beritikaf di masjid, di tempat-tempat yang tentu bermakna dan berpahala, maka itu jauh lebih baik untuk menghabiskan waktu di bulan suci Ramadan untuk meninggalkan perkara sia-sia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fala yajlis ala ma'idatih yudaru 'alaiha khamar." Kita dilarang untuk duduk-duduk, kata Rasulullah, di suatu tempat yang di dalamnya diedarkan yaitu minuman keras. Maka ini menjadi pelajaran buat kita, baik di dalam bulan suci Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan, marilah kita meninggalkan perkara sia-sia. Ada kebiasaan-kebiasaan di tengah-tengah masyarakat, yaitu sabung ayam dan sebagainya dan seterusnya. Maka ketika kita melewati wa iza marru bil lagwi marru kiraman, ketika kita melewati hal-hal seperti itu, ada orang yang main seperti itu, sabung ayam dan seterusnya, maka tinggalkanlah untuk menjaga kehormatan kita, karena permainan-permainan seperti itu dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Pemirsa Takalar TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, marilah kita membuat benteng. Setiap hari kita berpuasa, maka kita seperti membuat tanggul, dan tanggul-tanggul inilah yang diharapkan menjauhkan kita dari api neraka, menghalangi kita dari api neraka. Yang terakhir, dan sebuah pertanyaan barangkali, mengapa kita mesti menjadikan penghalang-penghalang atau dinding-dinding dari api neraka? Perlu kita pahami bahwasanya neraka itu luar biasa siksaannya. Api di neraka itu luar biasa. Maka kita harus menjadikan sejauh mungkin untuk menjauh dari api neraka. Di sebagian kita, kalau kita berbicara masalah api neraka, maka biasa-biasa saja. Ya, tentu beda di zaman Rasulullah. Ketika Rasulullah menyampaikan dahsyatnya api neraka, mungkin sebagian sahabat begitu kekhawatir dan ketakutan karena keimanannya begitu mendalam. Tapi di antara kita barangkali ketika kita berbicara masalah neraka, kita terkadang biasa-biasa saja. Bahkan ada orang yang walaupun berkelakar, walaupun sifatnya main-main, tapi itu sifatnya itu sebenarnya melecehkan. Terkadang dia berkata, biarlah kami di neraka karena di neraka banyak artis. Ya, ada pernyataan-pernyataan seperti itu. Padahal kata Rasulullah, inna narukum, sesungguhnya api kalian itu adalah, kata Rasulullah, hajihi juz'un min sab'ina juz'an minan nari jahannamah. Katanya api yang kita pakai di dunia, yang pakai memasak, yang dipakai membakar sampah, yang membakar rumah, yang meletuskan gunung Merapi, yang melelehkan besi baja, itu kata Rasulullah itu hanya sebagian panasnya dari 70 bagian panasnya api neraka jahannamah. Itu pun kata Rasulullah duribat bil bahri marrataini, itu pun sudah dicelupkan ke dalam lautan selama 2 kali, sebanyak 2 kali. Laula zalik, kata Rasulullah, sekiranya tidak seperti itu, ma ja'alallahu manfa'atan li ahadin. Tentu tidak akan bisa kita pergunakan manfaatan. Allah tidak menjadikan manfaat api di dunia ini sekiranya tidak pernah dicelupkan ke dalam lautan, saking panasnya api neraka. Oleh karenanya jangan kita pernah berkelakar tentang neraka, walaupun itu sifatnya main-main, tapi itu sangat bahaya kelak di kemudian hari. Wa ijastagisu yugasu bima'in kal muhli yaswil wujud. Ketika orang di dalam neraka itu kehausan dan meminta air, maka diberikanlah air, tapi air itu kal muhl,
seperti besi bajah yang mendidih, yang dilelehkan. Dan itulah yaswil wujud, yang akan menghancurkan mukanya, akan melepuhkan kulitnya, akan meruntuhkan tulang-tulangnya, dan akan menghancurkan, mencarikan seluruh tubuhnya, saking panasnya api neraka. Waliyadzubillah, summa na'udzubillah. Oleh karenanya, marilah kita di bulan suci Ramadan ini jangan berleha-leha. Para pemirsa Takalar TV di rumah, marilah kita senantiasa betul-betul menjadikan bulan suci Ramadan ini sebagai bulan di mana kita memperbanyak amal kebaikan-kebaikan. Kata Rasulullah, ittaqun nara walau bisikit tamara, takutlah kepada neraka walaupun hanya sepotong kurma. Maka maksimalkan sumbangan-sumbangan kita, sedekah-sedekah kita di bulan suci Ramadan itu, bukan sama di bulan Ramadan ini, karena ini ada salah satu amalan insya Allah yang bisa menjauhkan kita dari api neraka. Terutama puasa-puasa kita ini, perbaiki ibadah puasa kita ini. Mari kita tingkatkan kualitas puasa kita, kuantitas dan kualitas ibadah puasa kita. Mari kita jaga. Semoga Allah Subhanahu wa taala betul-betul melindungi kita dan mengangkat dosa-dosa kita, mengangkat pahala kita, kemudian mengampuni segala dosa-dosa kita, dan insya Allah betul-betul menjauhkan kita dari api neraka dan akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali, semoga ceramah singkat ini bermanfaat bagi kita semua, terutama diri saya pribadi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.